Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan sama-sama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur dan memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa dapat berkumpul dalam rangka menunaikan salat Jumat. Semoga setiap langkah kita menjadi tempat yang senantiasa mendapat ridho Allah dan kelak menjadi saksi ketaatan kita kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi rasul, pembawa rahmat ke seluruh alam, dan pemberi syafaat kelak di padang mahsyar. Salawat serta salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, tak terkecuali kepada tabiin, hingga kepada kita yang tak henti-hentinya berharap semoga kelak diakui umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum melanjutkan khutbah, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab orang yang paling dekat dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang paling tinggi jabatan, bukan pula orang yang paling melimpah kekayaannya. Ini artinya muslim manapun tanpa memandang pangkat dan status sosial berkesempatan untuk meraih derajat takwa dan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Hadirin sekalian, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan khatib dalam mukadimah di atas, Allah sudah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajra." Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui ayat ini, Allah sudah menjanjikan kehidupan yang baik bagi hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bahkan Allah sudah menjanjikan balasan yang lebih baik dibanding dengan amal yang dikerjakan hamba-hambanya. Ini menjadi bukti bahwa Allah menghargai hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan memperbanyak mengerjakan kebaikan. Sebab iman dan amal soleh yang diridhoi Allah yang akan menjadi bekal kita menghadapi alam akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, meski amal menjadi bekal menghadapi kehidupan kelak di akhirat, tapi kita jangan tergantung pada amal kita sendiri. Sebab kunci meraih kebahagiaan akhirat bukan melainkan keridhaan Allah. Tak ada amal besar ketika tidak diridhai sama Allah. Pun tidak ada amal kecil ketika diridhai Allah. Ini hakikat amal yang perlu dipahami oleh kita semua yang sedang berupaya mengerjakan amal soleh. Karena itu alangkah pentingnya kita mengetahui hakikat amal yang kita kerjakan, tujuannya agar kita tidak sia-sia dalam mengerjakan sesuatu tanpa jauh dari ridha Allah. Hal ini sangat-sangat merugikan. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah dalam kitab hikmahnya memberikan pedoman kepada kita, sebelum mengerjakan sesuatu, hendaknya kita penuh dengan makrifat, ketauhidan, dan ubudiyah kepada Allah. Sesuai dengan bunyi di atas, ayat di atas yang mengistilahkan ketauhidan dan ubudiyah dengan istilah keimanan. Ini artinya syarat diterima dan diridhoi amal baik adalah keimanan. Sehingga manusia yang tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah tidak akan memiliki kesempatan diterimanya amal. Selanjutnya, Ibnu Athaillah
menjelaskan kadar makrifat, ketauhidan dan ubudiyah seorang salik atau seorang yang menempuh jalan akhirat ditentukan seberapa totalitas dirinya bersandar kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa bersandar kepada Allah menjadi ukuran makrifat, ketauhidan dan ubudiyah seorang salik? Sebab orang-orang yang bermakrifat, bertauhid akan selamanya melihat Allah, sementara orang yang sudah melihat Allah maka akan selalu dekat dan musyahadah kepadanya. Ia akan fana dan tidak akan melihat perkara lain selain Allah. Sehingga yang terlihat dalam hatinya tidak ada selain Allah, aturan Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Ketika terjerumus kepada suatu kesalahan, orang yang bertauhid kepada Allah akan melihat kesalahannya itu sebagai perlakuan hukuman dan ketentuan Allah bagi hambanya, yang tentunya menyimpan hikmah dan faedah yang harus disadari bahwa dirinya tidak maksum dan tidak terpelihara dari dosa, di mana kesalahannya itu harus menjadi perhatian agar tidak terulang, tidak boleh dilakukan lagi, serta harus hati-hati agar dirinya tidak terjerumus kepada kesalahan serupa. Begitu pula ketika ada ketaatan yang keluar dari dirinya, maka ia tidak melihat dirinya unggul dan memiliki ketaatan. Sebab ketaatan itu semata-mata merupakan daya dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya tetap tenang terhadap takdir-takdir Allah. Hatinya tetap dalam cahaya Allah. Baginya tidak ada perbedaan antara baik dan buruk, mudah dan susah, sebab dirinya tenggelam dalam samudra ketauhidan. Tetap khauf dan raja atau takut kepada Allah, khauf dan raja terhadap sesama dan bersamaan, ia tetap takut meskipun sudah melakukan ketaatan, dan ia berharap rahmat Allah meskipun sudah melakukan kesalahan. Demikian seperti yang dikemukakan dalam untayan hikmah Syekh Ibnu Athaillah berikut ini. Min alamatil madi al-a'mali nuqsanir rijai inda wujudiz zalali. Di antara tanda bergantung pada amal adalah kurangnya harapan ketika tergelincir kepada kesalahan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Namun perlu kita ketahui bahwa melalui untayan hikmah di atas, Syekh Ibnu Abdullah bukan berarti mengurangi semangat amal kita dan para penempuh jalan Allah, tetapi sebaliknya. Ia hendak mendorong kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Ia justru ingin mengalihkan sifat bersandar dan bergantung kita kepada selain Allah, seperti amal, makom, keadaan rohani, serta segala yang sudah dicapai, menjadi bersandar kepada Allah, rahmat, dan karunia-Nya. Karena itu, orang-orang yang bersalah dan berdosa masih bisa berharap akan rahmat dan pertolongan Allah. Ia masih bisa menatap firman Allah yang menyatakan bahwa ladzi naqilul taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'ati wa ya'lam ma taqwa. Artinya, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, memaafkan segalanya, memaafkan kesalahan-kesalahan, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga amal, tetap bersyukur, meski kita sudah beramal, tetap ingat bahwa kekuatan amal semata-mata dari Allah. Semoga Allah menerima dan meridhai segala amal kebaikan kita di akhirat, serta mengampuni kelengahan dan kesalahan kita. Semoga kita berhasil meraih ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittihati wal iqtisami bihalalillahil matain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الحزن والكزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Demikian khutbah dari saya, Muhammad Aris Najah dengan NIM 215111153. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.